Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hari ini kita mau melanjutkan bahasan yang kemarin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW diisrakan menuju Masjidil Aqsa lalu kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Di pagi harinya beliau menceritakan kejadian itu kepada orang-orang yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka murtadlah sebagian orang-orang yang tadinya beriman dan mempercayai beliau. Lalu ada juga yang sebagian di antara mereka menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika malamnya Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, paginya Rasul cerita sama warga di kota Mekah, aku semalam baru dari Masjidil Aqsa pergi dan pulang. Padahal zaman itu belum ada kecanggihan teknologi namanya pesawat, belum ada kereta, belum ada bis, belum ada mobil dan yang sejenisnya. Tapi hadirin, ketika Rasulullah SAW cerita, orang kebagi dua. Karena menurut mereka pada saat itu lebih banyaknya tapi dominannya yang menjadi murtad atau kufur. Karena menurut mereka pada saat itu gak mungkin orang kok bisa pergi menuju ke satu tempat yang mana tempat itu bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 hari perjalanan. PP berarti berapa hari? 60 hari atau 2 bulan. Jadi nggak mungkin. Masa yang ditempuh selama 2 bulan selama ini PP kok hanya ditempuh dalam semalam? Kebanyakan orang-orang yang sudah beriman sama Rasul, orang-orang yang sudah percaya sama Rasul menjadi murtad karenanya, menjadi kufur karenanya. Karena mustahil secara akal. Perjalanan Isra Mi'raj nggak mungkin lah. Gimana ceritanya yang 30 hari ditempuh dalam waktu semalaman, bola balik lagi. Maka pada saat itu sebagian orang-orang kufur makin kufur, orang beriman menjadi kufur karena melihat cerita yang Nabi ceritakan. Lalu ada sebagian kecil yang lain, orang yang beriman tampak ragu-ragunya, ini benar nggak Rasulullah ceritanya? Benar nggak sih? Sebagian ada yang tertawa terbahak-bahak, Muhammad berakhir, Muhammad selesai. Ada sebagian datangi kepada Abu Jahal, lalu terus kemudian dibilang, Abu Jahal, Muhammad cerita katanya dia baru pergi tuh PP dalam waktu semalam, padahal nggak mungkin. Kita aja PP dengan kuda yang paling kencang aja 30 hari tambah 30 hari, totalnya 2 bulan kita PP. Ini gimana ceritanya dalam waktu semalam Muhammad SAW, Muhammad pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, PP pulang pergi cukup dalam waktu sekitaran semalam. Abu Jahal tampak senang wajahnya. Sekarang hancurlah Muhammad. Ayo kita datangi. Lalu Abu Jahal dengerin seksama. Wahai Muhammad, katanya kamu baru dari Masjidil Aqsa ya? Dalam waktu semalamnya. Benarkah? Jawab Nabi Muhammad SAW, tentu saja. Ya. Maukah engkau? Lalu ditanya, maukah engkau menceritakan kepada seluruh rakyat Makkah atau seluruh masyarakat penduduk kota Makkah tentang apa yang baru saja kau alami? Jawaban Nabi Muhammad, tentu saja iya. Saya akan ceritakan kepada seluruh rakyat Makkah atau penduduk kota Makkah. Dikumpulin, Abu Jahal nyuruh beberapa orang untuk mengumumkan, kumpul jemaah. Hampir semua penduduk Makkah kumpul pada kesempatan kali itu, kecuali hanya beberapa orang. Dan di antara beberapa orang yang belum kumpul itu ada di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkumpul jemaah. Silakan Muhammad, udah banyak yang ada kumpul ini, cerita.
Nabi Muhammad cerita sallallahu alaihi wasallam, dari beliau diperjalankan menunggangi buruk. Buruk itu ada sayapnya, besar seperti seekor kuda. Lalu terus kemudian beliau sejauh mata memandang, sejauh itu pula sampai terbang. Pada zaman itu jemaah, kalau sekarang ibu ada kendaraan bisa terbang, sekarang kita bilang gitu mungkin nggak? Ada kendaraan yang antar kita terbang sekarang, mungkin nggak? Mungkin nggak? Coba diulangi kan. Ada transportasi yang membawa kita terbang, mungkin nggak? Sangat mungkin, gimana sih? Nah sekarang ada nggak transportasi yang membawa kita terbang? Apa? Ada nggak berarti? Berarti jawabannya mungkin nggak kalau sekarang kita transportasinya terbang? Mungkin? Apa? Pakai pesawat. Zaman itu nggak ada, jadi pesawat tuh kecepatannya sejauh mata memandang, ya cepat juga dia nyampe ke sana. Buruk juga sama, sejauh mata memandang sudah sampai di sebelah di mana mata itu memandang. Tapi orang-orang pada zaman itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada bis, belum ada kereta. Mereka terheran-heran dengan, wah Muhammad itu udah gila. Sebagian ada yang mengatakan begitu. Sungguh Muhammad telah menjadi gila, sungguh Muhammad telah merekayasa. Bagaimana ceritanya dia menunggangi kuda yang bisa terbang? Kuda yang nggak ada sayapnya. Bagaimana dia bisa begini dan begitu dalam semalam? Bagaimana dia bisa? Akhirnya banyak hampir-hampir menertawakan dan hampir-hampir menjadi kufur. Jadi yang beriman menjadi kufur, yang sudah kufur bertambah-tambah kufurnya. Na'udzubillahi. Apakah benar yang beliau katakan? Lalu semuanya menjawab. Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, tentu saja ya benar, itu yang aku alami. Sebentar, sebelum bilang gini ya, ada satu orang yang kalau orang ini nanti mengatakan dusta Muhammad, semua akan berkata bahwa Muhammad dusta. Siapa orang itu? Abu Bakar. Di mana Abu Bakar? Ada nggak Abu Bakar di sini? Nggak ada. Cari. Sayyidina Abu Bakar lagi ada kegiatan di tempat yang dicari. Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu sudah cerita dengan satu karangan-karangan cerita yang gila. Maksud Anda? Iya Muhammad, saudaramu cerita bahwa dia telah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa, bolak-balik PP, cukup dalam waktu semalam. Mau dengar nggak ceritanya? Di mana Rasulullah SAW? Abu Bakar datangi Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar datang ke hadapan Nabi, semua mata menyaksikannya. Kalau Abu Bakar mendustakan Nabi, selesai, nggak ada lagi yang beriman. Karena orang yang paling as-siddiq telah mendustakan, berarti selesai semuanya. Itu prasangka-prasangkanya orang-orang kaum kufar Quraisy. Ketika semua ramai, dibukakan jalan untuk Abu Bakar. Buka jalan, dibuka. Abu Bakar mendekat ke Rasulullah SAW. Seraya terus kemudian disampaikan pertanyaan. Ya Rasulullah, apakah benar bahwa engkau mengatakan, diceritakan, engkau mengatakan bahwa engkau naik buruk, buruk seperti seekor kuda, ada sayapnya, kecepatan buruk itu sejauh mata memandang, lalu engkau mengadakan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis Aqsa, lalu bolak-balik dari Aqsa ke dari Baitul Maqdis Aqsa ke Mekah dalam waktu semalam, lalu kemudian engkau begini naik ke Sidratul Muntaha, lalu engkau turun lagi menerima perintah sholat dan segala macam sampai akhir. Apakah benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Benar cerita itu wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Jika Rasul menceritakan benar adanya, aku pun membenarkannya. Oh, makin tercengang ya. Maka benar adanya.
tercengang hadirin. Lalu terus kemudian, jika beliau memang mengatakannya maka aku percaya. Apakah kamu percaya bahwa dalam satu malam ia dapat pergi ke Baitul Maqdis, bisa pulang lagi ke Mekah, tiba sebelum subuh, ia telah kembali ke Mekah? Tanya mereka keheranan. Jawab Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahkan aku juga percaya apa yang kalian anggap lebih mustahil daripada itu. Aku mempercayainya tentang berita langit yang datang setiap pagi sore, dan aku percaya bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam waktu semalam. Percaya jemaah, dalam waktu semalam. Semalam. Kalau kita hari ini mau percaya gampang karena ada pesawat. Mekah Aqsa kurang lebih sekira 2,5 jam. PP berarti berapa jam? 5 jam. Jeddah Aqsa sekitar 2,5 jam. PP 5 jam. Kalau berangkatnya ba'da maghrib, bisa nyampe sebelum subuh nggak? Nyampe. Kalau berangkatnya ba'da maghrib, bisa nyampe sebelum subuh? Bisa. Tapi pada zaman itu siapa yang percaya jemaah? Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, ketika hampir ragu, lalu terus kemudian dikatakan, wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya bahwa Muhammad cerita dia Isra Mi'raj, pergi ke Mekah lalu ke Aqsa lalu balik lagi dalam waktu semalaman dan tiba sebelum subuh? Kata Abu Bakar, ya, aku percaya dengan apa yang diucapkan. Bahkan kalau Muhammad SAW cerita dengan sesuatu yang lebih mustahil dari cerita ini, aku percaya. Lalu kemudian beliau digelari dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang membenarkan setiap perkataannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, yang kufur makin kufur, yang beriman dengan statementnya Abu Bakar jadi beriman. Kalau zaman itu kita ada di sana, ibu, bapak, atau emas, mbak, kakak, kalau zaman itu kita semua ada di peristiwa dan kejadian itu, pertanyaannya, kira-kira kita jadi yang beriman atau jadi yang kufur? Nggak ada pesawat loh. Sekarang aja udah ada pesawat. Kalau saya tiba-tiba cerita, jemaah, saya tadi tahajud jam 3 pagi di Masjidil Haram. Sekarang saya subuh udah di Masjid Muhammad Al-Fatih. Misalkan, contoh misalkan. Cerita kayak gitu. Percaya nggak? Ya jelas. Padahal sekarang udah kemajuan teknologi. Tetap aja agak-agak berat buat kita untuk percaya. Dan memang tidak. Ini kan contoh. Nah, kalau kita ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada bis, belum ada kendaraan, Nabi cerita ke kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita yang sama seperti yang Nabi ceritakan kepada sahabatnya, kepada orang-orang warga penduduk Makkah. Kira-kira kita jadi yang beriman atau jadi yang mengkufurinya? Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena nggak mudah jemaah percaya. Coba Anda bayangkan, dengan kemajuan teknologi aja kita belum tentu percaya. Apalagi pada zaman itu, berarti maksud kami kan analoginya pada zaman itu berarti untuk beriman tuh berat. Untuk beriman tuh berat hadirin. Beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang baru saja beliau alami itu beratnya bukan main, nggak mudah tuh hadirin. Berat sekali tuh mengimani kejadian Isra dan Mi'raj. Kalau kita hari ini udah jelas keimanan itu menghujam
Salah satu di antaranya Allah hadiahi kita lahir dari keturunan yang orang tua kita muslim. Coba kalau lahir dari keturunan yang orang tua bukan muslim, masih mau mencari kebenaran? Masih mau jujur? Kebanyakan kita kadang belum jujur juga. Tahu kebaikan tapi enggan mengejar kebaikan. Berapa banyak di antara kita yang tahu bahwasanya itu adalah pahala tapi kita enggan mengamalkan. Kita tahu ilmunya tapi kita enggan juga melaksanakan atau apalagi mengajarkan pada yang lain. Banyak di antara kita tuh yang udah tahu tapi tetap nggak bergeming untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Maka ketika Abu Bakar menjawab, "Ya, aku percaya dengan apa yang Nabi SAW ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan PP Mekah Aqsa dalam waktu semalam dan tiba sebelum subuh." Bahkan Abu Bakar bilang, kalau Rasulullah SAW sampai mengucap sesuatu yang lebih mustahil, aku percaya. Itulah disebut dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang selalu membenarkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berat beriman di zaman itu, hadirin. Berat di zaman itu, hadirin. Kita aja yang udah dapat keringanan, kemudahan. Masjid nggak perlu dipasang AC, udah dingin, betul? Alhamdulillah, karpetnya mudah-mudahan bisa turut menghangatkan, agak cukup lumayan tebal. Alhamdulillah lagi Allah memudahkan kita berolahraga sebentar tadi pagi untuk naik ke tangga, turun lagi nanti olahraga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja kadang kita masih berhitung jemaah. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa perjuangannya. Kita hanya turut melanjutkan aja. Jemaah, kita nggak diminta berjuang untuk menyerahkan nyawa. Kalaupun ada, iya nanti pada tempatnya. Kita nggak diminta berjuang untuk seperti perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Perjuangan kita nih hari ini lebih sederhana, hadirin. Perjuangannya Mbah Soekarno, Mbah Hatta, Jenderal Sudirman itu perjuangan melawan penjajah. Kita sekarang berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri, berjuang lawan kantuk, rasa malas, capek. Kita hanya berjuang lawan itu. Kita nggak diminta berjuang lawan angkat senjata, lawan penjajah, enggak. Zaman Rasul berjuang sampai Rasulullah SAW dikejar Suraqah dengan kuda yang sangat cepat. Tiba-tiba kudanya Suraqah itu ngetril, mandek, gak bisa mengejar Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mau hijrah ke Madinah. Coba bayangin kalau kita hidup pada zaman itu, belum tentu. Ya mudah-mudahan sih kitanya beriman terus sampai wafat. Tapi kan kalau pada zaman itu kita ikut hadir, belum tentu perjuangan iman bisa tahan sekuat perjuangannya para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain. Itu yang menyebabkan kenapa kedudukan sahabat itu tinggi luar biasa. Kedudukan sahabat Nabi itu tinggi luar biasa. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kamu cela sahabatku, jangan kamu hina sahabat-sahabatku. Karena kalau mereka sedekah satu mud, dengan kalian sedekah misla zahaban, mislu Uhudin zahaban, satu gunung Uhud emas, bukan 1 kilo. Kita sedekah satu gunung Uhud itu emas semuanya. Satu gunung, misalkan contoh Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, itu segede itu emas yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kata Nabi apa? Tidak akan pernah bisa menyamai sedekahnya sahabat Nabi walau 1 mud. 1 mud. Gak bisa nyamain sedekahnya sahabat Nabi walau 1 mud. 1 mud nih hadirin. Gak bisa jamaah. Gak bisa nyamain sedekah sahabat walau mereka sedekah 1 mud. Perbandingannya itu kan jauh banget.
Beliau sedekah 1 mud, apapun yang sedekahkan, entah kurma cuma 4 butir, entah kurma cuma 3 butir, 1 gitu doang. Kita sedekah 1 emas sebesar gunung Uhud, kita sedekah emas sebesar gunung Uhud, nggak akan pernah bisa menyamai hadirin. Allahu Akbar. Saking mulianya sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, bersyukurlah kalau kita beriman. Bersyukur kalau kita punya iman. Bersyukur juga kalau alhamdulillah kita tuh masih digerakkan beramal. Bersyukur jemaah. Karena gak semuanya hadirin dikasih karunia nikmat iman yang seluar biasa itu. Bersyukur hamba-hamba Allah yang dikaruniai iman. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan ke Taurat itu petunjuk untuk Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwahnya para nabi itu sama. Dari dulu dakwahnya dakwah tauhid. Dakwahnya para rasul sama. Dari dulu dakwahnya dakwah tauhid. Jangan sembah selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dari dulu dakwahnya sama. Yang ketiga, zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang paling banyak bersyukur. Setelah kita dinasihati dengan nasihat, jangan pernah berbuat syirik, jangan mengambil sesembahan selain Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil ibrah dari Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh adalah hamba yang banyak syukurnya. Udah bersyukur hari ini? Udah banyak ucap alhamdulillah hari ini? Ucap alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur hadirin. Ayat yang keempat, wa qadaina, dan kami telah tetapkan ila bani Israil, kepada bani Israel, fil kitab, dalam kitab tersebut, la tufsidunna fil ard, bahwa kamu pasti akan berbuat keburukan, kerusakan, fil ardi, di atas muka bumi, marratain, 2 kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan benar-benar kamu telah sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Kesombongan itu awal kebinasaan. Tulis di kolom komentar, berkenan ya hadirin, mohon izin, kesombongan itu awal dari kebinasaan atau kehancuran. Pertanyaannya, apa kebinasaan, apa kehancuran? Kebinasaan dan kehancuran itu datang sebab karena seseorang yang merasa tinggi, seseorang yang merasa sombong, seseorang yang merasa congkak karena apa yang Allah titipkan kepada beliau. Ini bahayanya hadirin. Kadang orang-orang yang sombong merasa besar, merasa bisa, digenggamannya lah atas segala sesuatu yang ada. Padahal bukan dalam genggamannya, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam genggaman Allah segala sesuatu Allah maha berkehendak. Jadi kita juga kadang lucu dan aneh kalau sombong. Manusia itu lucu dan aneh kalau sombong. Hidup Allah yang menghidupkan, rezeki Allah yang menitipkan, harta berlimpah Allah yang mengamanahkan, jabatan-jawatan, pangkat pun tinggi, itu Allah yang kasih, Allah yang memberikan. Lalu terus kemudian mau sombong dengan sisi sebelah mananya kalau semuanya dari Allah? Makanya kata Rasulullah, al-kibriya'u izari, sombong itu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sombong itu izari, pakaiannya Allah. Artinya sombong itu hanya berhak dimiliki oleh Allah semata. Barang siapa yang mengenakan pakaianku di dunia, artinya barang siapa yang sombong di dunia,
maka kelak dia tidak akan pernah mencicipi pakaian, dalam tanda petik ya, pakaian keindahan di syurganya Allah. Atau dalam bahasa lain, dia nggak akan pernah masuk syurganya Allah. Karena sombong itu yang berhak hanya Allah, manusia nggak berhak sombong. Bahkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang ada kesombongan dalam hatinya, misqala dzarratin min kibr, walaupun kesombongan itu hanya sebesar apa? Sebesar dzarrah, sebesar biji sawi atau yang lebih kecil daripada itu, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium wanginya syurga. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ada kesombongan, mithqala dzarratin min kibir, walaupun sebesar biji zarrah atau yang lebih kecil daripada itu, tapi hatinya sombong, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya syurganya Allah. Padahal wangi syurga itu dapat dicium dari jarak sekian, Gak bisa, tidak. Gak bisa masuk syurga orang yang sombong. Astagfirullah, dulu saya pernah sombong, Gus. Karena alhamdulillah suami saya pangkatnya tinggi, karena alhamdulillah Allah titipkan pada kami kekayaan, waktu itu saya pernah sombong. Tapi sekarang saya udah gak lagi. Tapi kadang kesombongan itu muncul. Gimana cara taubat dari rasa sombong? Atau gimana cara kita mau mengikis kesombongan yang ada, yang kadang tiba-tiba muncul aja dalam hidup kita? 3 caranya. Yang pertama, sadari baik-baik bahwa semua punya Allah. Itu yang pertama. Sadari baik-baik bahwa semuanya punya siapa? Punya Allah. Nomor yang kedua, karena semuanya punya Allah, berarti kita hanya dititipi. Maka nomor 2, fahami baik-baik bahwa yang kita miliki hanya dititipi. Poin yang kedua, yang kita miliki hanya dititipi. Yang kita miliki hanya dititipi, hadirin. Dan poin yang ketiga, ingat, apa yang membuat kita harus berendah hati? Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Ingat hadirin, kita nih kembali pada Allah. Besok Allah berfirman dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum. Allah bertanya, mana raja-raja dunia yang dulu congkak dan sombongnya luar biasa? Allah tanya, limanil mulkul yaum, wahai raja-raja dunia, hari ini, hari padang mahsyar, hari pembalasan, hari berbangkit, milik siapa? Milik kalian? Raja-raja dunia terdiam. Dulu orang yang berkuasa terdiam. Limanil mulkul yaum, mereka semua terdiam, nggak ada yang ngaku-ngaku, saya yang berkuasa ya Allah, saya dulu begini ya Allah, saya raja begini, nggak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, Allah Subhanahu wa taala maksudnya bertanya, tapi statement ini tuh bukan karena Allah nggak tahu, melainkan karena Allah ingin menegaskan siapa yang paling berkuasa di seluruh alam semesta. Limanil mulkul yaum, hari ini milik siapa? Semua serentak menjawab, lillahil wahidil qahhar. Hari ini miliknya Allah, al-wahidil qahhar. Ingat, kekuasaan di dunia sementara. Semua kelak kita akan kembali padanya. Apakah kita membawa pangkat? Tidak. Kita membawa apa? Kita membawa amal saleh. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, istiqomah sampai husnul khatimah. Khalas? Lalu terus kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan
nasihatnya apa? Jangan sombong. Ayat yang kelima. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Maka apabila datang saat hukuman yang pertama dari keduanya itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang perkasa, fajasu khilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, wa kana wa'dam maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat yang ke-6. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, dan kami membantumu dengan harta dan kekayaan serta anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar, kami jadikan kamu kelompok yang kuat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh, ini bahasan kita juga hadirin. Apa yang ketujuh? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka sebenarnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Penting sekali ini untuk dijadikan prinsip. Penting sekali untuk kita pegang kuat dan erat. In ahsantum li anfusikum. Kita itu kalau baik, kita itu kalau nolong orang, kita itu kalau bantu orang, dan kita kalau beramal dengan amal yang salih, ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu nanti kembali ke diri kita sendiri. Kebaikan itu nanti berpulangnya ke diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Dan ingat ya hadirin, kalau kita buat jahat, kejahatan itu juga berpulangnya, kembalinya ke diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi kita bantu, sebenarnya bukan membantu pihak yang sedang dibantu semata, tapi sebenarnya saat kita membantu orang lain itu kita sedang membantu siapa? Diri sendiri kok yang kita bantu. Hadirin ngelihat ada orang ban motornya bocor, mari Pak, kami bantu. Itu di sebelah sana sekira 200 meter ada bengkel tambal ban. Kita bersamai, kita tolong. Mungkin terus kemudian kita bilang, berapa ini harga tambal bannya? Sekian belas ribu misalkan, atau 20.000 misalkan. Pak, ini monggo diterima 20.000 untuk tambal ban. Lalu kita pulang. Walaupun kita nggak kenal itu orang siapa, ketemu di jalan, kita tolong orang, tapi itu pahalanya buat kita hadirin. Jamaah ngelihat ada orang pengen foto, bantuin aja, berikan tawaran. Mari Pak, Bu, nggak apa-apa, saya yang fotokan. Itu jamaah bantu orang, walaupun jamaah nggak kenal ya. Jamaah nggak kenal, jamaah dapat pahalanya. Difotokan satu keluarga, ceklik, mudah-mudahan hati mereka jadi gembira, seneng karenanya. Jamaah dapat pahala, nyenengin orang. Ditambah lagi, kita walaupun baik sama mereka yang nggak kita kenal, tetap kita panen pahala jamaah. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita buat baik, kebaikan itu nanti buat diri kita sendiri. Apa dia yang kiranya jamaah baik? Minggirin batu dari tengah jalan. Kata Nabi, di antara cabang-cabang iman itu ada banyak. Yang paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan, anit tariq, tumitul adza anit tariq.
menyingkirkan gangguan dari jalan. Entah itu bebatuan, entah itu kulit pisang, pokoknya yang sekira bisa membahayakan, termasuk ada kotoran kucing. Kok ini tiba-tiba takut kalau ada orang yang nginjek sendalnya nanti bau ini dan itu. Maka disingkirkan hadirin, disingkirkan. Kalau sampai kita buat baik, bukan siapapun yang dapat efek kebaikannya, diri kita sendiri, bukan siapapun. Buat baik terus hadirin. Selagi kita bisa beramal salih, beramal salih. Selagi kita bisa buat baik, buat baik. Selagi kita bisa untuk selalu dekat sama Allah, upayakan dekat sama Allah. Pun dibaca ayat berikutnya, dibaca lanjutan ayatnya, wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu kembali kepada siapa? Diri kita sendiri. Curang deh sama orang, nanti suatu saat kita pasti akan mendapati itu. Jahat kita sama orang, suatu ketika nanti Allah pasti akan buat perhitungan atas kejahatan yang kita lakukan. Jangan lupa wa in asatum falaha, karena kalau kita berbuat buruk sebenarnya kita lagi berbuat buruk untuk diri sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila telah datang nanti hukuman atas kejahatan yang kedua, maksudnya datang hukuman di akhirat, liyasa atau maka untuk menyuramkan wujuhakum, wajah mereka, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya untuk pertama kalinya, waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai dengan begitu kejamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipegang baik-baik ya tadi penggalan ayat pertamanya. Kalau kita buat baik sendiri, pilih buat baik aja, karena sebenarnya kalau kita baik sama orang itu nanti kembali ke kita sendiri. Dulu ada satu tayangan, seorang penjual mie ayam dan bakso menolong anak kecil yang hampir digebuk massa, karena anak kecil ini mendapati dirinya mencuri obat di sebuah apotik. Dikejar anak kecil itu yang mencuri obat. Langkah kaki anak kecil dengan langkah kaki orang dewasa lebih panjang dan besar langkah kaki orang dewasa. Akhirnya anak kecil itu tertangkap. Pencuri kamu, pencuri kamu. Enggak, ini obat saya butuh, ibu saya sakit, obat saya butuh. Enggak mau tahu, hampir digebuk massa. Akhirnya penjual mie ayam dan bakso itu bilang, obat itu saya yang bayar. Harga obatnya sekitar 50 ribuan. Terus dibayar sama beliau. Udah jangan digebukin, ini anak kasihan ibunya sakit, obatnya saya yang bayar ya. Mana pemilik apotiknya? Saya pemiliknya. Ini anak tadi mencuri. Udah, saya yang bayar. Udah, setelah dibayar, clear. Lalu anak kecil usia 7 tahunan itu digandeng tangannya masuk ke kedai mie ayam dan bakso. Nah, kamu tenang dulu. Ini kamu minum dulu. Sambil dibuatkan mie ayam dan bakso ya. Sambil dibuatin mie ayam dan bakso. Setelah jadi terus suruh makan. Kenapa? Kok kamu mencuri? Ibu saya sakit dan saya butuh sangat dengan obat ini. Ya udah, terus habis itu, ya udah setelah kamu makan, kamu segera pulang ya nak. Nanti kami antar, kata pemilik kedai mie ayam dan bakso itu. Sesampainya di rumah,
Nangis sejadi-jadinya anak ini karena ternyata beliau mendapati ibunya telah wafat, meninggal dunia. Nangis bukan main. Ibunya meninggal dunia, nangis beliau. Terus dipeluk sama pemilik kedai bakso beserta keluarganya tadi. Anak ini nangis, gak bisa berkata-kata apapun karena ibu yang sangat dicintainya berpulang. Hingga suatu ketika anak ini tekun belajar, sungguh-sungguh belajar, berbuat baik. Terus ingat bahwa itu kedai bakso yang dulu pernah menolong saya dari amukan massa dan membayari obat untuk ibu saya. Beliau berazam, satu hari nanti saya mau menjadi orang yang menolong orang lain di bidang kesehatan. Belajar sampai kuliah, cerdas kan, dapat beasiswa, sampai jadi spesialis, salah satunya spesialis jantung jemaah beliau. 25 tahunan berlalu. Si pemilik kedai toko mie ayam dan bakso itu sudah semakin tua jemaah. Makin tua beliau. Ketika beliau semakin tua, beliau mendapati fisiknya melemah. Hingga pada satu saat beliau terjatuh. Lagi masak mie ayam bakso, terjatuh. Dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit bilang ini harus ada operasi jantung dan segala macamnya. Biayanya berapa? Mahalnya bukan main. Dijuallah kedai bakso itu oleh keluarganya. Dijual kedai bakso untuk apa? Pembiayaan sang bapak yang sakit. Gak laku-laku jemaah. Ketika tiba masa pembayaran, semua sudah tanda tangan akan operasi dan segala macamnya. Begitu datang ke bill, mau bayar, mau ke kasir di rumah sakit itu, terus kemudian ada keterangan biayanya itu ratusan juta dan keterangannya lunas. Kaget dia. Siapa yang melunasi? Kata keluarganya. Siapa yang melunasi pembiayaan bapak yang ratusan juta itu jumlahnya? Lalu di balik bil itu ada tulisan, sudah dilunasi 25 tahun yang lalu dengan membelikan ibuku obat. Ternyata hadirin, yang melakukan operasi lalu membayarkan biaya operasinya itu adalah anak kecil yang 25 tahun lalu kita tolong. Anak kecil yang 25 tahun lalu hampir diamuk massa. Anak kecil yang 25 tahun lalu dia tolong dari amukan massa, dia kasih minum, dia kasih mie ayam bakso, lalu dihantarnya pulang dan dia mendapati ibunya wafat. Sejak saat itu beliau berazam, saya akan jadi dokter yang dengan profesi dokter saya ini saya mau menolong orang. Lunas. Jemaah, jangan pernah ya jemaah menyepelekan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan pernah disepelekan. Hari ini kita melihat mereka kecil, gak tahu besok mereka akan besar dan jadi orang yang hebat. Hari ini kita melihat mereka bocil yang kadang masih suka 20 tahun yang akan datang kita gak tahu jemaah. Jangan pernah sepelekan siapapun. Bahkan orang yang mohon maaf, orang yang kita bilang orang ini sering sekali dianggap sepele di tengah masyarakat, jangan disepelein. Kita nggak tahu bagaimana nanti Allah mengangkat derajat beliau. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. 50.000 kebaikan kecil, sepele, tapi Allah balas di beberapa tahun kemudian dengan sesuatu yang lebih besar. Tolong aja, baik aja sama orang, insya Allah nanti kita dapat kebaikannya. Biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Jumat Sayyidul Ayyam,
peluang kebaikan itu semakin terbuka lebar, alhamdulillah. Yang salah satunya kita bisa fasilitasi, kita bisa bersamai turut gerdung penghafal Quran yang ada di sebelah barat masjid. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai. Bila mana ada yang berkenan membersamai pembangunan gedung untuk penghafal Quran di sebelah barat masjid, 410 meter tanahnya, gedungnya ada 2 lantai. Hadirin bisa ditengok di barat masjid yang berwarna abu-abu itu sudah hampir selesai, lagi tahap finishing. Mohon doanya jamaah kalau hari Jumat ini mau membersamai pembangunan gedung itu untuk mudah-mudahan jadi jariah bagi kita, silakan hadirin langsung ke admin Masjid MAF, Masjid Muhammad Al-Fatih, maaf, 085174456070, atau langsung ke rekening Bank Muamalat atas nama Masjid MAF 50900180044, 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Bank Muamalat. Nanti di WA aja adminnya, konfirmasinya cukup ke 1 nomor, ke WA admin Masjid Muhammad Al-Fatih yang 085174456070. Barakallahu fikum, terima kasih banyak jamaah. Semoga Allah membalas semua dengan syurga firdaus tanpa hisab, dan kita diizinkan oleh Allah bertetangga di dunia, bertetangga sampai syurga, dan juga mudah-mudahan Allah karuniai kita segala keberkahan, kebaikan, dan Allah anugerahi kita kemuliaan dunia dan akhirat. Doakan terus jemaah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita banyak didatangi, dibersamai oleh orang-orang yang baik. Allah jadikan datangnya banyak guru-guru yang hebat, yang beliau belajar dari negeri para nabi, diantaranya Mesir kah, Madinah kah, ada tempatnya Rasulullah SAW wafat di sana, Makkah kah, nanti mudah-mudahan banyak Allah utus untuk berkhidmat di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita bersama-sama. Kita akhiri dengan hamdalah, doa Al-Baqarah 201, lalu dilanjut dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.